Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah haji yang berbahagia rahimakumullah, di siang hari ini jumpa kembali bersama kami di Manasik Haji Online yang diselenggarakan oleh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang hari ini, Bapak Ibu jamaah haji, kita memasuki sesi ke-15 Manasik Haji Online dengan tema layanan dan ibadah jamaah haji di Madinah. Di siang hari ini kita akan bersama dengan Bapak Haji Abdul Suud. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa dulu beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Mei dan seluruh jamaah Ahlan wa sahlan di di Manasik Indonesia. Haji Online seri Alhamdulillah. ke-15. Ini yang keberapa aku ya? Yang Seri ke-15 seri Bapak. ke-15 Ya, ya. sudah separuh jalan ini. Insya Allah kita selesai di seri 26, jadi nggak sampai Hmm. 30 sesi. Bapak Ibu jamaah haji yang berbahagia dimanapun berada, baik di room Zoom maupun yang ada di kanal YouTube kami di Kemenak DIY dan juga di PHU DIY. Di siang hari ini, sebelum kita memasuki materi, ada beberapa informasi yang Bapak Ibu jamaah haji perlu ketahui, meskipun mungkin sudah eh, melihat ya, sudah melihat juga sudah mendengar informasi ini terkait BPIH tahun 2025 atau biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun penyelenggaraan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Beberapa saat lalu kita sudah mendengar bersama Pak Suud melalui informasi berita baik di apa namanya berita-berita online maupun berita di TV bahwa telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah besaran rata-rata BPIH untuk tahun 1446 Hijriah atau 2025 di tahun ini yaitu sebesar 89.210.258,79 rupiah. Itu adalah besaran BPIH total, di mana BPIH terbagi atau terdiri dari dua hal, yaitu BP atau biaya perjalanan ibadah hajinya, dan yang kedua adalah nilai manfaat. Besaran BP kita yaitu sebesar 55.351.750,78 rupiah. BP itu merupakan tanggung jawab Bapak Ibu jamaah haji yang nantinya akan Ya. disetorkan untuk keberangkatan Bapak Ibu di tahun ini, yaitu tahun 2025, yang nantinya dikurangi setoran awal, yaitu sebesar 25 juta. Sedangkan nilai manfaat sebesar 33.978.508 rupiah. Nilai manfaat ini diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan atau investasi di beberapa sektor. Bapak Ibu jamaah haji rahimakumullah, besaran nilai yang disepakati BP ini masih merupakan nilai nasional. Jadi nanti akan disesuaikan juga untuk besaran BP sesuai dengan embarkasi masing-masing. Itu saja mungkin tambahan sebelum kita memasuki materi inti di siang hari ini, yaitu perjalanan layanan dan ibadah jamaah haji di Madinah atau di kota Madinah. Materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Abdul Suud. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah beberapa kali Bapak ini sebagai petugas haji, dua kali. Tahun berapa Pak? Terakhir 2019. 2019 sebagai Ketua Kloter. Setelah kloter lagi. Ketua Kloter lagi. Berarti Kloter masih spesial. masih penasaran dengan ketugasan-ketugasan yang lain ya Pak. Waduh, kalau masih bisa daftar, daftar lagi kemarin tuh. Ya, Yes. monggo Bapak. Oke. Waktu dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala, ma ba'du. Eh, Hari ini istilahnya podcast itu kan
Manasik online. Mbak sampean apa jenenge? Host, Pak. Host. Ya. Iya, host ya. Dan seluruh jamaah haji dimanapun panjenengan semua berada, hari ini kita akan bincang-bincang untuk mereview bagi Bapak dan Ibu. Saya yakin bimbingan manasik itu tidak hanya kemudian didapatkan dari yang reguler, baik nanti oleh KUA ataupun nanti dari kan Kemenak Kabupaten Kota, tapi juga kemudian dari KBIH, bahkan kemudian kita bisa link YouTube sangat banyak itu. Nah, saya yakin sehingga tidak Informasi. ada jamaah yang kemudian blank, yang kemudian tidak ada apa ya namanya pengetahuan sekecil pun tentang ibadah haji. Nah, Ibadah oleh karena haji. itu hari ini kita akan mereview kembali mungkin itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, topik kita hari ini adalah ibadah haji di Madinah. Nah, saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain ya, bahwa ibadah haji itu yang paling nikmat itu ketika kita berada di Madinah. Madinah. Ya. Tidak ada lagi. Wah, sangat luar biasa nikmatnya itu di sana. Ada beberapa, misal hotel, itu paling cedak di sana itu. Cedak, Ya. kemudian kita hanya 8 hari dan 8 hari kita full, nggak kayak di Mekah itu ya. Itu Ya. mau ke Masjidil Haram saja harus antri, Ya. bus sholawat macam-macam. Kalau enggak ya kemudian kita jalan cukup jauh. Di Lebih Madinah, damai ya, Pak ya. Kalau itu Masya dirasakan Allah ya. gitu ya. Lebih Nah, dengan damai. segala kondisi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mengetahui bahwa nanti jamaah haji Indonesia itu akan terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama itu nanti dari embarkasi masing-masing. Kalau kita hari ini di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan sebagian di Kalimantan ya, atau Sumatera yang ikut di SOC itu. Oh, nggak ada, Pak. Jogja sama Jateng saja. Jogja sama Jateng Iya. saja ya. Nah, itu kan nanti dari SOC Solo. Ya. Nah, maka kemudian untuk yang gelombang pertama itu nanti dari Donohudan kita kemudian langsung akan mendarat di Madinah atau di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Sama. Nah, atau kemudian biasa diistilahkan dengan Bandara Ama. Nah, hari ini tahun-tahun terakhir terutama dari tahun 24 kemarin itu sudah ada beberapa inovasi terkait agar kemudian jamaah kita tidak terlalu lama di bandara karena kita perjalanan dari Donohudan ke mana? Ke Ama itu Hmm, sekitar 10 jam. 10 jam. Ya. Nah, 10 jam itu bukan bukan waktu yang pendek ya meskipun kita itu di sana bisa tidur macam tapi tetap capek itu. Nah, sehingga agar kemudian kondisi kita tetap fit, maka kemudian ada beberapa layanan. Yang paling eh, apa namanya monumental adalah tentang layanan fast track Bapak dan Ibu. Nah, jadi di Bandara Aman nanti itu ada 4 pintu kedatangan. Yang pertama yang nanti masuk di fast track itu hanya dari embarkasi Surabaya SUB, kemudian Solo SUC, kemudian Jakarta, baik dari Cengkareng ataupun dari Jakarta ada dua Mbak Mei ya, Ya, ada dua, Pak. Lewat ada dua Halim dari sama lewat Halim sama Purwakarta. satunya lagi dari Jawa, mana itu ya? Bekasi. Bekasi ya. Bekasi. Oke. Hanya itu Jawa yang Barat. kemudian favorit. Nah, bagi jamaah haji yang nanti melalui fast track ini, nanti begitu sampai di bandara, kemudian langsung proses kedatangan dan tidak lama karena seluruh proses pemeriksaan dokumen itu sudah dilakukan saat kita di embarkasi. Jadi begitu kita datang, nanti kemudian kita hanya check in saja lah, ibarat kalau di hotel itu ya, diperiksa oleh imigrasi, hanya cepat itu. Nah, ini namanya fast track. Sehingga kemudian ini akan mengurangi titik jenuh karena kalau di bandara itu mengantrinya cukup lama itu. Apalagi kalau kemudian datangnya sudah padat itu di akhir-akhir itu. Kemudian ada kit internasional. Ya, ini kemudian secara normatif nanti bahwa semua jamaah kemudian melalui pemeriksaan baik nanti ya barang bawaan terutama paspor dan seterusnya. Kemudian khusus yang jamaah haji ini juga sama setelah itu nanti kita ke mana ke khusus untuk jamaah haji ini Bapak dan Ibu biasanya nanti setelah kita pemeriksaan berkas ya paspor kemudian dan barang-barang kemudian kita nanti akan transit di apa ya kayak pavilion ya ada tempat ngumpul sendiri. Saya masih ingat dulu Oh, ketika kita mau pulang juga kemudian menunggu itu loh, menunggu kayak ruang tunggu di kecil gitu. lobi. Hanya di Nah, lobi. itu kan biasanya kita nunggu di situ. Dan juga nanti yang terakhir itu biasanya
ada di apa namanya? Ada kemudian dulu pernah saya itu juga apa ya mendengar cerita dari teman-teman sebelumnya itu kemudian ada yang sampai ke apa ya itu kan ada 2 lantai apa berapa ya turun ke bawah itu karena memang waktu itu padat sekali pas puncak-puncaknya akhir di Madinah itu. Madinah. Nah sehingga intinya Ah, Bapak dan Ibu ketika gelombang nanti kedua. kita sampai di Bandara Ama yang paling utama nanti adalah kemudian kita apa ya istilahnya itu kita turun ya kita turun dari pesawat membawa barang-barang kita yang ada di kabin. Yang kita bawa di kabin itu kan cuma tas enteng, Ya. kemudian paspor ya, tas paspor itu. Itu saja. Kemudian koper kan sudah nanti sudah tidak kita urus, nanti ada sendiri. Nah, setelah barang bawaan diperiksa X-ray, kemudian nanti kita naik bus, Pak Bu. Kita nanti akan naik bus dan bus itu nanti sudah terbagi berdasarkan rombongan. Jadi kalau kita ada kloter 29, nanti itu ada apa namanya? eh regu apa? Ketua Regu ya. rombongan, ketua Nah, regu, rombongan satu, rombongan rombongan dua, satu. rombongan tiga sampai Ya. rombongan 9 itu nanti udah ada bisnya. Hanya saja ini yang perlu Bapak Ibu nanti apa selamanya perhatikan rumusnya itu memang seluruh rombongan itu nanti satu bis. Satu bis, satu rombongan satu Nah, bis. Ya. satu rombongan satu bis. Tapi biasanya itu kemudian muasasah di sana itu rada nakal itu. Ya, apalagi kalau kemudian sudah puncaknya itu bis yang disediakan itu mesti tidak sesuai dengan Jumlah rombongan kita. Sehingga kita dipaksa untuk pokoknya bis yang pertama penuh dulu. penuh dulu. Ya, Nah, biasanya kalau penuh landing terus seperti gitu. itu. Ya. Oke. Nah, ini memang harus hati-hati Bapak dan Ibu. Mhm. Nah, hati-hatinya apa Bapak dan Ibu? Ini terutama nanti untuk Bapak dan Ibu yang nanti akan mendapatkan tugas tambahan sebagai karom atau karu. Ini harus kemudian memperhatikan benar. Jangan sampai kemudian nanti terlalu jauh apa ya pisah bisnya ya. Misalnya nanti ini karom rombongan satu nanti campur dengan rombongan tiga. Kenapa di Madinah itu hotelnya itu kecil-kecil? Oke. Ya, Sangat besar kemungkinan dalam satu kloter itu tidak dalam satu satu hotel. hotel. Bisa Ya, dua, bisa bisa dua, tiga. bahkan tiga. Oke. Nah, ini sehingga nanti kalau bisnya itu kemudian ada jamaah yang di luar rombongan atau di luar regu itu pisah, nah ini nanti jadi sulit itu nanti. Sulit. Ya. Karena apa? Nah, itu biasanya hotel satu dengan hotel lain tidak berdekatan, Bapak dan Ibu. Tidak berdekatan, mesti akan terpisah satu blok ataupun 2 blok. Bahkan kemarin saya itu ada cukup jauh itu. Padahal waktu itu Manula saya itu bawanya 2019 itu. Karena memang sudah tidak ada. Karena saya kan terakhir ya. Jadi terakhir itu yang sisa-sisa akhir itu ya mana yang kosong itu. Nah, sehingga jamaah itu Bapak dan Ibu ini nanti ketua regu dan ketua rombongan sangat-sangat penting di sini untuk kemudian apa namanya memonitor apa jamaah masuk di di bus itu. Nah, sekali lagi nanti masuk bus sesuai dengan rombongan, kemudian koper itu nanti tidak kita bawa Pak Bu ya. Jadi koper itu nanti dari pesawat sudah Diantar. diantar Oke. Wah. sendiri, ada truk sendiri. Paspor Ya. tetap dibawa. Kemudian nanti panjenengan semua di dalam bus nanti menyerahkan paspor kepada petugas atau biasa disebut dengan nakoba. Jadi paspor panjenengan nanti tidak jenengan bawa, tapi kemudian nanti akan Ya. dibawa oleh petugas dari Nakoda. Madinah atau nakoba. Nah, begitu ini yang untuk gelombang pertama dari Donaudan ke mana ke Ke Ama. Ama. Begitu pula sebaliknya Bapak dan Ibu, untuk gelombang kedua itu kan nanti gelombang kedua itu kan dari Donaudan langsung ke Mekah. Nah, setelah Ya. nanti seluruh puncak rangkaian kegiatan ibadah haji itu kemudian selesai, maka nanti kemudian akan beralih atau kemudian bergerak ke Madinah. Madinah. Ya. Nah, ini nanti dari Madinah, dari Mekah ke Madinah naik bus, Pak Bu. Naik bus. Prinsipnya sama. Cuma bedanya Bapak dan Ibu, 2 hari biasanya sebelum keberangkatan ke Madinah itu ada penimbangan Koper. kopor. Ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan benar ya besok Bapak dan Ibu. Ya, kopernya jangan penuh-penuh dulu itu. Karena nanti biasanya di Madinah itu masih ada Ya. tambahan-tambahan itu ya. Masih semangat belanja Pak Nah, di Madinah. nah, jadi apalagi nanti yang di Madinah jangan dipenuhi dulu itu nanti kopernya Oh. itu. Karena kita lebih lama 22 hari kita di Mekah itu, wah, padahal setiap kali perjalanan ke Masjidil Haram kanan kiri itu Ya. toko semua. Nah, itu kalau imannya nggak kuat itu Mas Petra. Nah, rusak itu. Hmm. Saya pernah itu ya, angkatan saya 19 itu di bandara itu, Masya Allah itu. Seorang putri kayaknya itu dari Madura itu. Saya tertawa bener itu.
Jadi bajunya itu rangkap tiga atau empat itu ya. Bajunya rangkap tiga atau empat. Ini bawa tentengan ini. Mengurangi beban koper Nah, dipakai iya, ya Pak ya. karena udah nggak muat itu. Itu Sudah nggak muat, terus rangsel itu yang tas apa itu gini. gitu. Nah, ini masih ada lagi kayak tentara itu. Allahu Akbar. Karena dia ngakalin itu ya. Nah itu bapaknya. Jadi itu tadi ya. Nanti dari gelombang dua dari Mekah ke Madinah itu naik bus Pak Bu. Perjalanannya juga sama nanti cukup lelah. Tapi nanti kopernya itu ditaruh di bus bersamaan dengan bus. Dan ini juga penting lagi Bapak dan Ibu yang nanti akan menjadi ketua regu, ketua rombongan, bahkan ketua kloter untuk memastikan bahwa masing-masing rombongan dalam bus itu memang harus satu kesatuan. Karena di Madinah itu tadi masalahnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, untuk yang apa? Setelah nanti sampai di Madinah, Bapak dan Ibu, ini memang harus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, sangat besar kemungkinan satu kloter itu mendapatkan dua atau tiga hotel, ya, dua atau tiga hotel. Saya kemarin itu ada tiga hotel itu. Tiga hotel saja itu tidak full ya Pak. Jadi ada yang kemudian di lantai tiga ada, di lantai empat ada. Karena memang di Madinah itu Bapak dan Ibu ini harus benar-benar dari awal kita paham. Modelnya itu kan model apa ya sistemnya itu. Kontraknya itu bukan kontrak kayak di Mekah. Kontraknya itu ya kontrak selama kita 8 hari itu saja. Karena bergantian terus gitu. Jadi kamar yang kosong itu yang kemudian digunakan. Lah ini kalau kemudian nanti ketua kloter nggak pandai-pandai melobi, ini Ya, kadang-kadang kita itu kesulitan, Pak. Jadi ini yang ketua kloter benar-benar kalau di Madinah itu harus apa ya? Harus berani istilahnya tawar apa ya? menawar. Tawar-menawar dengan Ya, narkoba itu di situ, iya. Pak. Dan ini harus dibantu Harinya oleh harinya harus pas. harus Lebih lah, alhamdulillah. Syukur-syukur lebih ya Pak ya. Jangan sampai kurang satu nah itu ya. Jadi waktu pun itu gitu. tadi ya, Pak Ya, Bu. Jadi semua jamaah itu kalau di Madinah itu problem awal yang harus diantisipasi adalah bahwa kita nanti akan berpisah. Artinya tidak salam satu iya, satu hotel. hotel. Itu yang pertama-tama harus di apa namanya di nah, tujuannya nanti juga didata. Kedua, nah ini juga nanti ketua kloter, ketua rombongan atau ketua regu memastikan pembagian hotel dan kamar. Jadi nanti biasanya dihitung jumlah yang jamaah putri, yang jamaah putra, kemudian hotel A, hotel B, ini regu berapa, kelompok atau rombongan berapa harus dihitung semuanya. Nah, yang tidak kalah menarik Bapak dan Ibu, karena ini memang di Madinah itu hanya ada dua kegiatan Pak, Bu. Ya, di Madinah. Kenapa tadi saya katakan paling indah di sana itu? Di sana itu cuma ada dua ibadah. Tiga. Satu nanti ziarah ke Nabi. Itu adalah tujuan kita yang utama itu kan ke Madinah itu adalah ziarah kepada baginda Rasul. Itu tujuan pertama. Yang kedua tentu kita melaksanakan ibadah arba'in. Yang ketiga kita dharma wisata. Tur City. Ini aja makanya saya bilang Itu tadi tuh. itu. City Tour itu ya. Nah, ini. Jadi ziarah ke baginda Nabi juga menyenangkan. Arba'in itu juga menyenangkan. Apalagi kemudian Ya, City Tour gitu ya. ziarah-ziarah ke masjid. Nah, oleh karena itu ti- Nah, Pak Tilas ya Pak ya. poin yang ketiga ini yang paling harus kemudian diperhatikan oleh para ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah terutama, dan juga ketua regu atau rombongan. Apa? Kesepakatan untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan arba'in atau yang biasa diistilahkan nanti dengan bayan tarhil ya. Iya. Nah, bayan tarhil itu jadi nanti itu ada rumusnya ya, ada rumusnya. Dan ini memang harus harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kemudian hitungan kita itu nanti kurang. Ya, syukur bagi bisa lebih itu ya. Yang kita cari itu kan lebih misalnya itu ya. Nah, artinya Bapak dan Ibu, terutama nanti yang ketua regu maupun ketua rombongan, terutama paling berkepentingan di sini adalah pembimbing ibadah. Nah, itu harus ngitung ketika nanti diperkirakan dari Jogja itu kan sudah ketahuan dari Solo itu bahwa nanti kita 10 jam maka kita nanti akan Berapa menit? mendarat di Bandar Ahmad jam sekian. Waktu sholat pertama itu apa? Syukur sholat pertama itu jangan dihitung Ya, jangan. 40-nya, Ya, belum tapi dihitung tuh. sholat keduanya itu. Tapi Berikutnya. biasanya kalau sudah masuk maghrib sama asar itu yang kesulitan itu. Nah itu bayan tarhil ini. Ini karena ini awal kita akan mengawali dan mengakhiri. Ini krusialnya di sini nih.
Yang keempat, Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan di Medina nanti, jangan terburu-buru untuk melakukan arba'in. Pastikan semua barang dan kamar hotel dalam keadaan aman. Ya, biasanya ini sudah saya 2 kali jadi petugas itu, ini yang senantiasa jadi problem. Ya, jadi begitu nyampe di mana hotel, barang Ya, dilebari bruk langsung pada langsung ke masjid. apa Ya. istilahnya itu cepet-cepetan ke masjid. Yang tahun 2015 saya waktu itu jadi ketua kloter itu ada kebakaran. Kebakarannya apa? Dia itu mau ini mau bikin anget-anget itu zaman semono masih bawa alat-alat Pak, Oh Mbak ya, kita ya ya. Karena 2015 itu. belum belum makan langsung ada Iya, catering ya Pak makanya ya. kan masih terbatas itu. Iya ya. Nah, Nah, ternyata nggak itu 3 kali sehari ya. apa pemanas air itu tidak dicabut. Oh, sampai sat Tidak satu. dicabut, ya akhirnya kesatan kan kemudian bakar. Jadi, nah untungnya itu si pemanas air itu diletakkan di ini ada mejanya kan itu biasanya kan Ya, meskipun kecil ada mejanya. Tidak diletakkan. Kalau di bawah, kena waduh karpet bubar ya. itu udah. Tapi kan kemudian keluar asap, maka kan kemudian sirine itu bunyi. Iya, iya. Wah, udah ribut semua. Nah, 2015 itu hotel saya itu sama dengan Thailand. Jadi yang paling atas itu Indonesia, lantai 3 dari bawah, 1, 2, 3 itu dihuni oleh jamaah dari Teh. Thailand. Lah kita itu di atas, padahal kita itu tua-tua. Waduh lari itu saya Masya Allah kasihan. Benar itu gara-gara ada satu jamaah yang lupa itu. Di Mekah juga gitu. Di Mekah itu kasusnya juga sama. Itu sampai kebakaran yang habis semua Mbak. Satu kamar, 5 orang itu habis, tidak ada satupun yang tersisa. Gara-gara itu ketinggalan itu, memanasnya itu. Nah, jadi pastikan Bapak dan Ibu, jadi nanti ketika kita sampai di Medina, nanti juga demikian Pak Bu, yang tadi koper tadi itu boleh jadi juga nanti karena koper itu kan tidak bersama panjenengan dalam bis. Dia diantar oleh truk. Ya. Nah, diantar oleh truk. Kadang itu kemudian petugas sana kan Paling setuju yaitu standar. hotel A, asal di Kepengen hotel ini B. Itu sering sekali. Pokoknya di Madinah itu dinamikanya di situ. Kalau nanti persoalan ini sangat sudah selesai, siap. aman kita Tahu. ya. Ya itu yang pertama ya, Soalnya kan jangan aku terburu-buru untuk kecil, kemudian saya melakukan kan arba'in. untung sebenarnya Yang gue anyar kelima, kan jangan berangkat ini dan main. atau pulang dari Masjid Nabawi sendirian. Bener-bener gue nama ini main. Tolong dihindari Pak Bu Gue ya. Meskipun tarik lo. ini pokoknya di sana itu jangan sombong lah ya. Meskipun tidak separah di mana, di Haram. Mekah, di Haram, di sana sama saja Pak Bu. Ya, di sana sama saja Pak Bu. Jadi tetap jangan sampai kemudian kita itu. Wong itu saja ya. Saya itu pernah juga itu pengalaman itu. Karena sudah membawa ini Mbak Mai. Kalau sudah membawa rompi petugas Ya, itu dijali tolong siapa saja kan siapa mau. harus siap. Harus siap Ya, itu. siap. Lah, itu tuh dilalah juga dari Indonesia Nah, sih. kan kadang dikira tenaga kesehatan ya Pak ya. Ya, itu dari Indonesia, cuma dari wilayah Sulawesi sana. Dari logatnya itu saya tanya Sulawesi. Itu Bahasa. berangkat itu bareng dengan suaminya. Saya tanya, kenapa Bu? Saya itu berangkatnya dari hotel, itu giliran tugas suami yang dorong saya, Pak. Nanti kalau pulang saya gantian dorong suami. Lah, kenapa sekarang ini sampai di sini? Saya nggak tahu suami saya itu di mana. Sudah 1 jam lebih saya tunggu di sini. Nah, ternyata itu dia juga nggak hafal ternyata itu. Saya tanya itu, oh coba jenengan ngerti gate-nya berapa, nomor berapa jenengan tadi itu masuk, tanda-tanda apa yang jenengan nggak ingat dia. Jadi Hmm. dia itu ya karena geruduk-geruduk tadi itu loh. Ya. Ternyata dia juga nggak ngapalin itu. Nah, ini bahayanya Pak Bu ya. Jadi jangan sendirian, meskipun gitu ya, jangan sendirian. Usahakan kemudian ya 2, 3 orang bersama-sama. Ini untuk ngal itu. Yang keenam, menghafalkan jalur hotel Pak Bu ya. Ya, Ini sangat betul. penting. Itu Khususnya penting. tadi itu Ya, ya. Jadi pintu hotel pintu itu kan masuk gitu ya Pak ya, pintu gate masuk nomor masuk. berapa itu harus dihafalkan benar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya browsing ya. Dan saya memang ya karena 2019 ya saya nggak tahu ya. Sekarang karena waktu 2019 itu juga ada pembangunan besar-besaran di kanan kiri Masjid Dia. Nabawi itu. Waktu itu ada bangunan yang dibongkar, kemudian sebelah kanannya itu katanya mau jadi museum apa gitu ya. Nah, apakah kemudian pagar-pagar atau pintu-pintu masih seperti itu enggak? Nah, ternyata di sana itu Bapak dan Ibu ada Oh iya, beberapa teknik kita untuk nengeri pintu kita. pintu. Ya. Yang pertama Bapak dan Ibu di sana itu menggunakan warna Pak Bu. Jadi warna dan nomor. Jadi di Masjid Nabawi itu kita harus mengingat nomor dan warna pintu kita, pintu masuk.
pintu Ja- gerbang ya Pak Ya ya. pintu Beda dengan gerbangnya. pintu masuk Ya, masjid ya. ya Karena beda. Pintu ada dua gerbang pintu. pagar Ya, pagar pagar ya, yang paling pintu paling depan gerbang. sebelum Ya, masuk ke halaman masjid. masjid ya. Jangan sebelum masuk kan. Yang pertama itu gate warna oranye. Ini nanti nomornya itu nomor 310 sampai 326. Terletak di sisi timur dengan posisi di samping kanan masjid. Ya, nah, jadi Masjid Nabawi itu mana, Mbak? Menghadapnya kemana-mana ini. Nah, jadi yang pertama warnanya itu Pak Bu. Jadi ada Ya, tulisan besar nomor Arab dan 310. nomor angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab dan apa ya? Itu di Angka Arab itu Pak. angka Arab ya. Sama angka Nah, anu, itu Romawi. warnanya gridnya oranye. Itu Ya, nomor 310 sampai 326. Kemudian grid warna ungu itu nomor 309. Tuh. Maaf, grid merah dulu. Oranye, merah, merah itu nomor 328 sampai 338. 8, Kemudian 10, gate 10 ungu ya. itu nomor 309. Terus terakhir ini ada grid biru 340 sampai 364. Pokoknya ada warnanya nih Bu itu. Gate hijau nomor 301, 308 sampai 308, 365 sampai 369. Jadi ada lima warna ya. Ini yang pertama Pak Bu ya. Jadi yang pertama jenengan harus ngapal ke nomor gapuro masjid ya. Bukan pintu masjidnya ya. Pintu masjid ada nomornya Ada juga. nomor Tapi lagi. gapuro masuk dari hotel menuju komplek masjid Ya, itu yang jenengan hafalkan dulu. Dan itu masing-masing pintu gerbangnya itu ada warnanya Pak Bu. Ada warnanya, ada nomornya. Nah yang kedua bisa juga nanti panjenengan niteni nomor WC Pak Bu. Jadi begitu kita masuk ke halaman masjid itu kan mesti ada apa ya, toilet. Sama dengan nanti di Mekah, Pak Bu. Di Mekah itu banyak jalan menuju Masjidil Haram. Nah, salah satu di antaranya itu nanti dengan ngeri nomor nomor pintu toilet. nomor toilet ya, nomor Nah, WC. nanti toilet itu nanti akan WC berbanding 3. lurus dengan pintu masjid, pintu Iya. masuk masjid sama pintu gerbang keluar masjid itu. Nah, ini Mbak Mai, saya pengalaman ini. Ketika dulu 2019 itu kan masih marak pembangunan di Masjidil Haram. Modelnya itu buka tutup Mbak Mai. Oh, Jadi jalurnya ya Pak iya, ya. jadi misalnya itu Babu Salam, itu awal-awal Manjing Sholat itu dibuka. Begitu di komplek daerah ini sudah penuh, ini nanti kita dialihkan ke pintu Pintu sebaliknya. sebaliknya. Ya, Tapi tetap masuk sini, tapi ini kita diputar, Mbak. memutar. Jalurnya Nah, gitu loh. memutar. Oke. Nah, ini kalau nggak titen, wah saya itu ya gitu lagi. Hmm. Kalau sudah bawa apa baju petugas Oh, itu saya bola balik gitu, tak tanya itu. Dari mana? Dari sana. Oh, muter jauh itu, muter jauh itu. Nah, itu Bapak yang Ibu jadi harus kemudian apal apa tadi itu pintu. pintu itu. Kemudian yang nomor tujuh selalu membawa APD ya, Oh, alat pelindung diri ya alat Pak ya. pelindung diri itu entah nanti dengan semprotan muka atau dengan apapun ya karena di sana kan cuacanya panas ya tidak seperti di sini. Jadi itu sangat-sangat penting Pak Bu ya membawa APD itu. Dan saya itu baru merasakan benar ya Mas Petra. Ketika kemudian saya pakai kopiah itu jadi sajadah itu kata masukin sini terus kita Hmm. Pak. Ternyata ada bener. Oh bener ya berarti wong ngarep nek nganggo apa? Merasa Ah, terlindungi, iya, merasa terlindungi. enak itu ya. APD Bapak dan Ibu ya. Kalau Hmm. kemudian air Zam-Zam di Masjid Nabawi tidak kurang-kurang. Sisa-sisa. Yang kesembilan manajemen waktu arba'in. Ini penting ya. Jadi karena di sana tadi itu hanya ada 3 ibadah Pak Bu ya. Ziarah Nabi, melaksanakan arba'in sama city tour. Hanya itu. Nah, untuk arba'in ini harus kemudian dilakukan manajemen. Artinya Bapak dan Ibu harus kemudian memanage jarak saya dari hotel sekian, maka kemudian sholat duhur mungkin habis duhur bisa balik, tapi mungkin Balik lagi. asar sama maghrib sama isya boleh jadi satu, atau kemudian nanti asar maghrib jadi satu, isya. Nah, ini jenengan harus memanage ini Pak Bu ya. Tergantung jarak hotel Nah, dengan masjid ya Pak ya. ini juga Menyesuaikan. kemudian manajemen waktu arba'in ini juga nanti terkait dengan para karom dan regu untuk kemudian mengatur piket ketika ada jamaah yang harus tinggal, yang tidak bisa ikut Ke arba'in. masjid ya. Nah, itu harus kita tata, Pak Bu ya. Karena saya juga pernah dikomplain itu, masa saya selalu dapat piket? Karena saya dulu itu ada Mbak, jadi ada orang yang sudah disorientasi ya. Yang ditakutin itu cuma orang itu.
Tadi dia ngomong, dia itu manut. Yang lain-lain ngomong itu nggak digugu itu. Hmm. Masa Pak saya suruh ngurusin ini terus gitu lah. Tapi yang dindel itu sampai antok. Misal kayak gitu. Ada juga yang kemudian itu apa ya sudah harus dirawat total itu ya. Makan, minum itu semuanya. Dan itu juga kemudian harus kita piketkan itu. Nah, ini 10 bagi lansia, Bapak Ibu yang tergolong risti atau sakit atau haid tidak perlu memaksakan diri untuk Ya, menggenapkan ibadah ke arba'in. masjid ya. Jadi Sesekali lah Pak mungkin ya. ya Buat ya tidak apa? tidak harus misalnya Ya, tidak monggo ketika setiap jenengan sehat ya kemudian jamaah ke masjid. Kalau kemudian nanti jenengan tidak sehat ya nggak usah sholat di kamar saja nggak ya, apa-apa sholat di kamar aja. terutama untuk yang gelombang satu kan masih panjang Iya, perjalanan iya, ibadahnya. gelombang satu karena nanti di Ya, Mekah masih itu ya masih cukup masih panjang itu. ibadah Yang armusna. selanjutnya membawa tas plastik atau apalah ya, karena nanti sandal itu atau tas apalah yang paling ringan ya, karena nanti sandal itu dibawa masuk ke dalam ya. Dan bedanya kalau kemudian di Masjid Nabawi, jamaah putri sama jamaah putra kan bisa. Terpisah ya. Ya, jadi ini harus dipahami Pak Bu ya. Jadi yang tadi itu saya bilang itu ada laki-laki suami istri kemudian nggak jadi ketemu-ketemu itu mungkin suaminya itu lupa. Kitnya tadi itu di mana itu ya. Iya, belum Kitnya di niten, mana belum itu. niteni Pak. Nah, nggak nita ini karena terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kalau di Arab di masjid masjid Masjidil Haram itu campur baur itu ya. Kemudian untuk jamaah gelombang satu ya yang nanti dari Donohudan langsung ke Medina, jangan royal dalam belanja. Apalagi yang pintu utama, itu kan kanan kirinya itu dodolan emas. Ya, 334, 336 Pak. Nah, itu tuh. Itu Wah, senternya itu senternya orang ya, ribut di sana itu. Nah, nanti kemudian yang lain-lain kan juga hampir center of sama. money, pusat membuang Nah, uang. di sana itu ya, jadi jangan. Karena apa, Pak Bu? Nanti di Mekah mesti jenengan juga nggak akan apa namanya tahan. Wong tiap Ya, kali lewat itu mesti dikon mampir gitu loh. Orang kan mampir tok kon delok karo kon tuku gitu kan. Sehingga tadi itu yang saya lihat itu. Saya bener waktu itu ketawa bener lihat itu. Ya Allah, orang kok bawa baju sampai rangkap 3 atau 4 itu. Kemudian yang selanjutnya tidak sholat di depan imam Masjid Nabawi. Nah, ini juga penting ya Pak Bu. Jadi ketika tiba waktu sholat Pak Bu, yang tidak bisa masuk ke Masjid Nabawi itu kan sholatnya di pelataran, di bawah Dataran, betul. tenda itu yang bisa buka Payung, otomatis itu. payung raksasa. Itu kan adanya di kanan kiri, di depan juga ada, maksudnya di depan itu. Tapi sekali-kali itu sudah ada batas yang menunjukkan itu garis lurus sunnah imam. Garis imam. Ya, Ya, imam itu yang depan. harus kita, kalau kita kemudian telat, itu kan ada kayaknya marmer putih, sama yang satunya itu hitam itu ya. Nah, yang batas marmer putih itu adalah batas sejajar dengan imam itu Hmm, jangan kita melebihi garis itu. melebihi garis itu. Kalau Ya, kita nanti sholat di situ, kita itu hebat berarti itu. Sholat di depannya, depan imam. di depan imam itu ya. Sholat Harusnya di, diusir sama askar, Pak. ah, tapi yo nek wis ribut Ya. ngono kae kadang wis ora peduli wong. Eh, Begitu komat itu udah lari kabeh langsung fakut ya, kayak gitu. Ya mengejar Allah waktu. gitu ya. Karena memang itu Pak Bu ya, sholat arba'in itu kan 40 waktu tidak boleh telat. Tidak boleh telat. Kalau kemudian kita telat 1 rakaat ya, itu batal arba'innya kan gitu ya. Sehingga orang itu kemudian berburu-buru. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, nanti yang akan kita lakukan di sana adalah melakukan city tour yang akan dipandu oleh muasasah. Nah, biasanya itu yang paling dekat itu nanti Baki, Ya, kemudian Kiblatain, kemudian Gunung Uhud, apalagi ya, Masjid Masjid Kuba Kuba. itu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena tadi itu kita yang utama adalah mau ziarah ke Baginda Nabi, tujuan utama. Nah, maka kemudian ketika kita nanti mendarat di Bandara Ama, itu kemudian kita sudah nata 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 hati, nata apa ya, niat ya Ya, Pak Bu ya. Jadi ketika kita masuk di Madinah, di bandara tiba di Bandara Ama, itu bukan terkait nanti dengan ibadah haji belum ya, belum ibadah haji kita hanya akan ziarah ke baginda Nabi, ziarah ke Madinah. Beda kalau kemudian nanti yang dari gelombang 2 dari Mekah ke Madinah.
Nah, apa adab yang perlu dibaca atau yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu? Pertama, ya membaca apa ya istilahnya itu doa. Ketika kemudian nanti jenengan dari bandara naik bus atau sebaliknya nanti gelombang kedua dari Mekah, kemudian naik bus juga Pak Bu, itu kemudian mau masuk Medina. Ada doa itu nanti bisa diberesani, bisa diprosing. Kalau kemudian nanti Bapak Ibu sudah resmi dari jamaah haji akan mendapat buku panduan itu. Allahumma hadza kharomu rasulika faj'alhu wiqayatan li minan nari wa amanatan minal adab wa su'ul hisab dan seterusnya. Ada banyak doanya itu. Tapi paling tidak ada 5 Pak Bu yang perlu diperhatikan. Yang pertama memperbanyak membaca sholawat ketika kemudian dalam perjalanan mau menuju Medina. Karena kita apa niatnya tadi? Mau ziarah ke Ziarah baginda Nabi. Rasulullah. Yang kedua, ya tentu sebelum kita berangkat itu sudah mandi syukur bagi kalau kemudian Bapak dan Ibu masih terjaga kesucian, tidak batal. Yang keempat, ya kemudian kita masuk Medina sebagai tamu, kemudian tidak dalam kategori kemudian kita petangkringan ya, Ya, maksudnya petakilan itu enggak, tapi memang kita niat kita itu ke sana itu mau sowan kepada baginda Nabi, sehingga adab kita jaga. Yang terakhir itu sedapat mungkin nanti kita bisa apa ya beramal ibadah atau sedekah atau apapun di Madinah untuk menambah amal kebajikan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan kewajiban atau hak panjenengan selaku ibadah jamaah itu tadi itu ada beberapa. Misal nanti konsumsi, Pak Bu. Maka tadi saya bilang ibadah paling penak itu di sana, Bu. Dekat, ya, dekat. Terus kemudian kita tuh udah nggak mikir makan lah. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, kita di sana itu total 9 hari. Rata-rata 9 hari dan yang 8 itu adalah untuk arba'in tadi itu. Nah, selama 9 hari itu, Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan jatah atau ransum konsumsi makan pagi, makan siang, dan makan malam. Sehingga total selama 9 hari itu nanti kita akan mendapatkan ransum sebanyak 27 kali. betul sekali. Nah, Ya. dengan menu-menu yang ala Indonesia, ya. Kemudian juga mendapat air minum, kemudian juga mendapatkan buah. Jadi setiap kali paket itu, kita itu mendapatkan buah itu. Kemudian akomodasi Bapak dan Ibu, untuk akomodasi selama nanti kita di Madinah, kita akan apa namanya, ditempatkan hotel-hotel kita itu diistilahkan dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi semuanya, atau yang istilahnya itu adalah di wilayah Markasiyah. Markasiyah itu artinya bahwa seluruh hotel-hotel yang nanti akan kita tempati itu sangat dekat dengan Masjidil Haram. Ya, dulu itu paling jauh itu 1 kilo ya. Bahkan nggak nyampe ya, Gak sampai nggak satu nyampe itu kan deket-deket itu. Nah kemudian hotel-hotel kita itu ada di 3 sektor, Simalia, Gorbia, dan Janubia. Nah masing-masing itu nanti ada apa namanya pelayanan khusus itu di sana. Nah intinya Bapak dan Ibu, intinya di Madinah itu nyaman sekali lah, nggak ada kemudian apa ya kesulitan-kesulitan yang apa akan menyengsarakan kita ke dalam apa namanya melaksanakan ibadah. Salat arba'in tadi sudah Pak Bu ya. Jadi kenapa arba'in itu menjadi idola? Karena memang ada hadis Pak Bu ya. Hadis ini riwayat Ahmad dan memang ini ada yang memperdebatkan. Yang diperdebatkan itu derajat ini hadis Hasan atau hadis Sahih, tetapi semua meyakini bahwa hadis ini bagus ya. Karena memang sebelumnya kan ada hadis begini. Ini Sahih. Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1.000 kali sholat di seribu masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nah, Baru ini digoreng yang pertama-tama sama menjadikan sekarang. kita itu kenapa kita sholat Ya, di Jadi, Masjid Nabawi itu ya, kemudian menjadi indah, menjadi lebih bersemangat. Panas kaya apa ya? Makan. Anaknya kan oral. Gemes sithik we. Rasa makan lah gitu kan. Tapi di sana Masya Allah ya. Andan masih 1 jam itu kita udah berangkat itu ya. Karena ini. Kemudian yang kedua kita dikuatkan dengan satu hadis lagi. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat tanpa ketinggalan sekalipun. sekalipun. Ya, Dicatat baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksaan, dan ia bebas dari kemunafikan. Lah inilah Bapak dan Ibu yang kemudian mendasari amaliyah di
Madinah itu menjadi amaliyah arba'in itu. Arba'in. Tetapi sekali lagi ini bukan bagian dari Ibadah rukun wajib. atau Ya, kemudian wajibnya haji. Ini tambahan ekstra benefit. Ekstra benefit. Sehingga tadi itu bagi yang kemudian tidak bisa melaksanakan ini ya jangan kemudian kecewa. Masih banyak yang lain yang kemudian bisa kita. Yang penting ini loh. Yang hadis pertama tadi. Kita sholat sekali saja di sana nilainya sudah 1000. 1000 kali 1000 kali. sholat di Sholat. masjid atau di rumah kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika kita nanti sudah sampai di Masjidil Haram, maaf, Masjidil Haram, Masjid Masjidil Haram. Nabawi ya. Nah, tentu yang utama kita, yang paling utama adalah kita ziarah kepada baginda Nabi. Jadi ini yang kemarin juga saya senantiasa saya tekankan, ya arba'in itu oke, tapi di sela-sela arba'in nanti jangan lupa kemudian ziarah. Nah, ziarah itu nanti juga mengikuti ritual nanti terkait nanti dengan sholat sunnah di Rodoh gitu kan ya. Raudhah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kemudian kita ziarah ke baginda Rasul, yaitu wujud dari kecintaan kita, dan itu kemudian ada satu hadis dari Tobroni dan Imam Daruqutni, Nabi mengatakan demikian atau bersabda, Man zaroni ba'da wafati, ka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa yang berkenan menziarahiku sepeninggalanku, artinya ketika Nabi sudah sedo, maka Nabi mengatakan, maka dia seolah-olah telah bertemu dengan aku sebagaimana saat aku hidup. Nah, ini yang apa namanya kemudian harus senantiasa Bapak dan Ibu. Saya juga demikian pula. Saya sempatkan ya, saya itu ya wis ngemen-ngemen ke lah gitu ya, meskipun jadi petugas yang nyolong-nyolong ya. Bisa kemudian masuk rodoh, Ya. kemudian kalau enggak masuk rodoh, kita lewat saja itu kan nanti sampai pas di Pintunya makam depan depan makam Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab. Nah, di sana itu. Jadi tidak harus masuk ke masjid, itu sudah ada jalur Pak Bu ya. Ada jalur khusus Bapak dan Ibu nanti untuk kemudian kita ziarah. Nah, selama kita selo itu kemudian kita perbanyak. Karena itu tadi, manzaroni ba'da wafati ka'anna mazaroni fi hayati. Barang siapa yang menziarahi aku sepeninggal aku, seakan-akan dia telah berziarah kepadaku semasa aku hidup. Nah, kemudian ibadah di Raudhah juga demikian pula karena itu sebagian dari taman surga itu ada di Raudhah. Nah, kita juga gitu. Yang kedua tentu Raudhah karena tempat yang mustajabah. Nah, memang ini ada perbedaan Bapak dan Ibu dan harus disadari karena di Masjid Nabawi itu jamaah laki-laki dan wanita itu berpisah, maka yang bisa masuk ke situs Raudhah asli itu hanya jamaah putra. Ya, ya sampai Jamaah mihrab ya Putra Pak ya. ya sampai dekat Ya, mihrabnya itu sampai dekat mihrab putra. dan Ya, lima lima tiang ya, lima yang tiang itu kan utama. lima tiang utama itu Ya, kan yang bisa masuk di yang situ kan paling pertama itu kalau nggak salah. jamaah putra dan itu Ya, nanti sekarang sudah lebih ketat lagi Bapak dan Ibu. Nah, yang jamaah putri nanti di sebelah hanya kiri ya masuknya itu hanya di sampai dekat area pintu yang ke makam Baki Rasulullah. itu ya ke Baki itu. Tetapi intinya kita yang diniatkan di sana adalah ziarah kepada baginda baginda Nabi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah terkait dengan Raudhah ya. Untuk masuk Raudhah Bapak dan Ibu, kita harus apa ya mentaati aturan yang dibuat atau yang diberlakukan oleh Askar. Jadi satu, panjenengan bisa mencari waktu yang longgar ya. Karena itu oyo-oyoan Pak Bu ya. Oyo-oyoan Ya, saya waktu 2019 itu berbeda jauh dengan ketika saya di 2015. Sudah ada apa ya perbedaan apa tata cara masuk itu. Terakhir kemarin Pak Basori juga cerita katanya juga sudah harus kayak ada kartu izin atau apa gitu ya. tasreh Pak. Jadi sekarang Nah, mendapatkan harus sesuai dengan jadwal tasreh nah kan Raudhah. gitu. Kalau dulu Ya, kan nggak gitu. jadi setiap kloter itu kan ada penjadwalannya. Nah, sekarang kan gitu. Kalau dulu kan nggak. Tapi Ya, sudah di. Jadi kalau 2019 saya itu masih bebas masih lah ya. bebas, tapi sudah dijadikan Di tiga. jadwal putra Bukan, jam bukan, berapa gitu. bukan gitu, Mbak. Sudah dibikin tiga klaster, Mbak. Hmm. Jadi surut masuk, sikat. Oh ya, Nah, ini nanti yang sudah masuk di sini, pemberhentiannya. hanya Hmm. ini yang kemudian masuk ke gelombang kedua ini. Nah, begitu nanti yang sudah di rodo itu keluar, gelombang yang ini, yang di belakang ini baru masuk. Baru Nanti yang masuk. belakang ini masuk. Jadi tiga apa namanya? Oke.
tiga Digasip, filter itu ya, digasip itu tiga ya, filter itu, kok dan semua digasip. harus lewat situ. Kalau Iya, nggak situ sudah nggak bisa kita lewat dicambuk oleh askar askar. itu udah nggak Nggih, bisa itu. nggih. Jadi sudah di gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jadi Rodo itu sangat sangat sempit dan orang yang mau masuk Rodo itu hampir semuanya, Pak Bu. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, biasanya saya waktu itu selaku petugas, saya mengambil waktu tengah malam lah itu ya, misal jam 1 waktu Arab itu, saya udah mulai di sana. Ya itu, tapi nanti saya balik lagi ke Ke hotel hotel karena nanti lagi. tugas menjadi ketua kloter itu Iya, pagi-pagi sudah harus memastikan bahwa semua jemaah saya aman itu. Tapi saya sudah sampai di sana duluan gitu loh. iya, Tapi iya. saya balik di dalam waktu itu kan saya nggak jalur. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus kemudian itu Kalau satu saya jam mencari 3, waktu yang saya tadi slot. kan Tapi jelas kalau hari ini baca. sudah di plotting kayak begitu, per kloter sudah mendapatkan jatah, ya itu yang dipakai Pak Bu ya. Itu Nggih. yang dipakai. Kalau enggak ya itu tadi kita itu. Kemudian ada 3 poin penting Bapak dan Ibu. Satu, ketika nanti kita sudah sampai di Raudhah, karena sebelahnya Raudhah itu kan makam Rasulullah, makam Rasulullah dan siapa? sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Abu dan Bakar Umar itu bin ya. Khattab. Nggih. Iya. Jadi tandanya di sana itu kan karpetnya itu Kalau sekarang sama loh Pak sama. karpetnya. Kemarin itu karpetnya dulu kan hijau Sebelum ya. COVID ya, Heeh, pasca COVID itu karpetnya sama, jadi heeh. tidak bisa, Sudah tidak bisa ya, dibedakan ya. kaki kita sudah tidak bisa Heeh. membedakan lagi. Iya. Ya, Bapak dan Ibu, ini ada satu adab karena memang di dalam makam Rasulullah itu ada baginda Nabi, kemudian makam Abu Bakar, kemudian makam Umar. Maka di dalam salah satu kitab itu saya pernah baca, jadi nanti setelah kita masuk di Raudhah, kemudian nanti kalau kita pas di sebelah kiri ya, itu kan mepet. Saya senang yang rodo mepet di situ. Mepet makam ya Pak. Ya. Mepet makam itu. Atau saya juga beberapa kali saya di sop paling depan Paling sendiri. depan. Karena yang paling depan itu saya jadi sholat itu saya lebih leluasa. Hmm. Yang belakang itu kan kadang udah dianu sama askar itu Askar kan. diusir-usir. Selesai sholat Ya. langsung out gitu. Nah, ini ada tata cara unik ini yang kemarin pernah saya baca dulu. Jadi setelah nanti kita itu masuk di Raudhah, kemudian kita sholat, maka setelah sholat kita bergeser ke arah kanan, ya, mengucapkan salam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian bergeser lagi Ke ke sebelah kanan. sebelah kanan sedikit Ya lagi kanan, kita kanan, kanan. Ya. jadi kita nanti ke kanan 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 gitu untuk mengucapkan salam kepada Umar, Sayyidina Sayyidina Umar Umar bin bin Khattab. Khattab gitu karena memang ada tiga makam di situ. Nah, sesungguhnya di Raudhah itu ada tuntunan Pak Bu ya. Doanya ada kalau kemudian Bapak dan Ibu besok dapat buku tuntunan itu ada doanya panjang. Tapi monggo di situ, doa apapun di situ, jenengan doa apa Ya. dengan bahasa apa nggak masalah. Saunen-unene gitu Mas. Saunanu nenek gitu, Robana atina fid dunya hasanah juga nggak masalah itu ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, sesi ketiga kita, karena tadi itu saya bilang ibadah di Madinah cuma 3, ziarah baginda Nabi, melaksanakan arba'in, yang terakhir ini yang paling menyenangkan itu kan City Tour. Nah, City Tour itu biasanya difasilitasi oleh muasasah di sana. Muasasah. Nah, di Ya. sela-sela kita Hotel. Di pihak hotel. melaksanakan arba'in itu. Biasanya itu waktunya adalah pagi sampai nanti sebelum Sebelum sholat zuhur. zuhur. Nggih. Hanya itu saja Pak Bu ya. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu biasanya kita akan difasilitasi ziarah ke Baki, Pak Bu. Itu yang pertama, yang 2 kali saya menjadi petugas itu difasilitasi ke makam Baki itu lebih utama. Karena memang itu yang paling 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 dekat, dekat. ya, paling Ya. dekat. Begitu Tanpa transportasi tambahan ya Pak. Nah, waktu itu saya yang pertama jadi petugas itu, ini mau kita difasilitasi oleh apa? Oleh muasasah seneng banget itu. Ternyata cuma dia Masuk aja. sendiri aja Nah, bisa. digiring aja gitu ya. Ya Kecuali yang Allah perempuan gitu Pak. ya. Tidak boleh masuk. Heeh. Nah, Bapak dan Ibu, makam Baki itu nanti dari pintu keluar lorong ziarah ke makam Nabi itu kan nanti begitu Oke, keluar gang langsung 20. di situ ada gapura makam Baki pas di sebelah kiri Masjid Nabawi. Nah, makam Baki itu kan itu
apa ya, di dalam beberapa riwayat Bapak dan Ibu itu yang menunjuk atau yang memerintahkan untuk dimakam di sana adalah Nabi. Kemudian Nabi juga mendapatkan Wahyu. petunjuk dari malaikat Jibril itu. Nah, di situ ada beberapa sahabat utama, ada putri bunda beliau, Aisyah, kemudian Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, itu semua di makam baki. Khadijah itu di eh, Makla, Makna. di Makla. Nah, itu biasanya Bapak dan Ibu, dan ini kalau kemudian kapanpun biasanya kita itu makam baki itu subuh atau asar. Karena memang sunnah Nabi itu sering ziarah atau Ba'da kemudian subuh. itu pada subuh dan asar itu. Dan Asar. itu kemudian ini. Dan ini salah satu memang sabda Nabi bahwa aku itu akan, dan memang dinyata di anu Nabi, Nabi itu paling sering ziarah ke baki itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang setelah makam baki, karena itu paling dekat, maka yang bisa kita lakukan nanti adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba itu cukup lumayan, 5 kilometer dari pusat kota Madinah. Apa yang menarik dari Masjid Kuba ini, Bapak dan Ibu, karena itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi ketika awal Hijrahnya beliau beliau. datang Ya. dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian dia di tempat yang namanya Kuba itu, kemudian beliau membangun masjid bersama sahabat-sahabat. Nah, ini memang karena itu tadi, jadi kita kalau kemudian ziarah ke tempat-tempat ini, ya kita ibaratnya itu kemudian recas ya, recas. Meskipun Ya. sekarang ya sudah sangat berbeda, tetapi saya lupa Mbak Mai, saya pernah ada ziarah itu masih ada yang satu Masjid satu ya itu masih Gomamah. eh, Gomamah. apa ya masih dipertahankan sedikit sekali yang ini yang lama aslinya kayak gini. Jadi atasnya itu masih terbuka dan kemudian masih ada apa namanya Celah. pelepah kurmanya itu. Pelepah kurmanya itu. Itu saya lupa itu. Tapi yang lain-lain itu sudah dipugar semua. Nah, kalau kalau misal di Indonesia ya itu memang dia masih mempertahankan satu Ya. poin yang aslinya itu. Saya lupa Aslinya. itu apa itu ya. Tapi yang utama Bapak dan Ibu untuk Masjid Kuba itu karena memang ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi ketika beliau sampai ke eh, Madinah, itu Masjid Kuba. Kuba. Kiblat Yang lain. kedua adalah Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain ini juga kemudian bagian dari sejarah ketika kemudian Nabi apa namanya sholat yang paling masyhur itu kan sholat duhur ya. Tapi memang ada dua riwayat ketika kemudian sholat duhur, ketika kemudian masuk rokaat ketiga, nah itu kemudian diperintahkan untuk memalingkan wajah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk ini, jadi Baitul Maqdis itu, kalau kemudian kita menghitung dari Madinah, Baitul Maqdis itu ada di sebelah utara. Ya, jadi Baitul Maqdis kalau kita dari Masjid Nabawi Masjid nanti Nabawi. Ya. itu menghadapnya itu ke utara. Tetapi kalau kemudian mau Masjidil Haram, itu menghadapnya ke selatan. Jadi kalau kita sholat Oh itu, ya. imam kita itu kan madhab. Ya, berkebalikan ya, Pak ya. Nah, jadi berarti 280 itu ya. Wah, 180 ya. 180 derajat. Oke. 180 derajat. Nah, ini menjadi menarik kan di situ. Ya. Nah, saya pernah ke sana yang 2019, yang 2015 saya nggak sempat ke sana. Ada yang nggak sempat masuk itu ya. Memang masih ada ornamen, Ya, tapi hanya masih ada. ornamen saja ya. Hanya Yang bisa ornamen di melihat atas tapi itu. bapak-bapak itu, yang ibu-ibu Iya, nggak bisa. nggak bisa Saya masuk ya. mencoba untuk masuk ke Heeh. nggak boleh. Nah, jadi itu ya, jadi sejarahnya di situ Bapak dan Ibu. Jadi 180 derajat itu kemudian berubah itu. Ketika di Mekah, Nabi itu menurut sejarah, Nabi itu ketika di Mekah menghadap sekaligus Pak Bu. Jadi Nabi itu ketika turun perintah sholat, Ya, beliau itu menghadap ke utara. pernah ke Baitul Nah, Maqdis jadi pernah. ke utara itu dua-duanya Ya, kena Mbak Mai. ya, Masjid apa namanya Ka'bah sama Ka'bah, Masjidil Haram Masjidil sama Aqsa, Baitul Maqdis itu satu deret otomatis. madhab utara. Tetapi kemudian ketika sudah di Madinah kan harus memilih ini. Ya, Nah, Nabi betul. lebih condong kepada itu sehingga di dalam surat Al-Baqarah 144 itu fawalli wajhaka apa itu tadi? Fawalli wajhaka satrol Masjidil Haram. Masjidil Haram. Perintahnya kemudian mengalihkan Merubah, merubah, menghadap ya. itu dari menghadap
Mana Mbak? Baitul Maqdis, Baitul Maqdis itu di utara, utara, nggih. menghadap ke selatan. Selatan. Sehingga kalau Ya, masjid pintu utama Masjid Nabawi itu berarti di utara. 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 Di utara yang itu nanti Ya, depannya. perbatasan Nah, titenane Putra masjid pintu Putri itu. utama itu Bapak dan Ibu, titennya itu nanti banyak ada tugunya sama Ya, burung dara. burung dara. Nah, itu. 334, 336 Ah, Pak tiga itu. tiga empat. Nah, itu Ya, nomornya itu Pak Bu ya ya. nomornya Jadi itu. itu. Makanya saya sering menyebutnya itu pintu romantis, Pak. Oh, kenapa? Nah, tempat bertemunya bapak dan ibu, Pak. Oh, di situ Ya, dari dari Jamaah Putra rumah sama Putri masjid. ya. Kalau janjian tuh bapak sama ibu tuh pasti di situ. Oh, iya, iya. 336. Dan Heeh, ibu-ibu ini yang perlu di apa harus di jadi perhatian bapak-bapak nih. Harus heeh, digandeng, Pak, kalau sudah keluar dari situ, Pak. heeh. Godaannya banyak kan, Pak. Mau ke Oh kanan, ya, iya, ke kanan toko emas, yang ke kiri toko macam-macam ya, itu. Iya, wajib iya, digandeng, Pak, iya, ibu-ibunya iya, itu. iya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah Gunung Uhud ya. Nah, ini Gunung ini Uhud. ini paket Pak Bu ya. Jadi biasanya ini paket biasanya kita iuran ya ini ya, karena kita nanti harus sewa bis itu ya. Kita Keluar kota iuran ini. ke Gunung Uhud, ke Jabal ya Jabal Uhud, Jabal kemudian Sur. ke apa itu Pasar Kurma. Pasar Kurma ya, Nah, sama Pasar ke Kurma biasanya ke itu Museum Al-Qur'an ya, pabrik ke Al-Qur'an museum itu. museum Al-Quran itu Satu kan paket. satu paket itu kita biasanya bayar itu berapa puluh real gitu ya. Nah, kalau yang di Gunung Uhud ini kita nanti ada dua, Pak Bu. Yang pertama kita ziarah ke makam syuhada karena Sudah. di Ya, pas bawahnya itu nanti ada pagar tinggi sekali ya. itu. Itu adalah makam para Para syuhada syuhada yang Uhud perang ya. Uhud itu. Nah, disitulah kemudian apa namanya kita menyaksikan bahwa betapa kemudian mereka benar-benar Ya, mempertahankan Islam itu bisa. dengan jiwa raga itu ya di situ itu. Meskipun tidak seperti kita di sini ya, dalam arti kuburannya itu kan nggak kayak kita. Ya, Di sana kan cuma ditandai ditandai nggih. Batu, batu-batu kecil itu. batu-batu ya. Jadi nggak ya kayak tanah lapang lah gitu ya, tanah lapang karena di sana gersang ya. Ya, Di betul. sana gersang ya kemudian tampaknya kayak gitu makam. Tapi disitulah kemudian terbaring para syuhada dan itu perang yang paling apa ya monumental Pak Bu ya, paling monumental. Nah, kalau bisa Bapak dan Ibu nanti bisa ke Bukit atau Jabal Rumat namanya. Dari situlah kemudian Nabi dulu menunjuk 50 orang pemanah itu lebih tinggi Pak Bu. Nah, karena dia posisinya lebih tinggi, paling tinggi ada gundukan lebih lagi. Tapi memang kita nggak boleh naik sih kadang. Apa namanya ada askar di sana itu. Terbatas ya, Pak ya. Iya, Batas. jadi itu kemudian menjadi penting. Nah, yang paling harus kita berhati-hati adalah wisata ke Pasar Kurma. Ini paket tadi itu ya, Gunung Uhud, kemudian Masjid Kiblatain, kemudian Masjid Kuba. Meskipun kadang-kadang kita diakali, Pak Bu, jujur. Kadang kita diakali kalau kita nggak ngotot, ketua kloter nggak ngotot, kita tuh hanya dilewatkan dengan alasan waktu habis itu ya. Oh ya, kita Ya, dilewatkan itu ya. Nah, kita singgung dulu beberapa oh ya, pertanyaan, sebentar. Bapak. Yang ini pasar kurma saya harus ngomong ini. Ya, ya. Kenapa? Ini biasanya orang Promosi. bukan promosi, orang betah Arab tuku gitu loh. Padahal kita nanti itu masih akan ke Mekah. Jangan Ya, beli banyak-banyak di situ. Sudahlah, situ nanti ditawarkan kurma, ditawarkan macam-macam coklat di dan situ coklat. sebagainya. Ya. Kita nggak usah tertarik di situ. Karena nanti kita masih akan di Mekah dan dari Mekah kita nanti pulang. Ya Jangan. sama kayak kalau orang wisata ke Jogja, Pak. Kan bakpia, bakpia. Pokoknya di sana itu, wes, luar biasa tawarannya di sana itu. Jangan jangan tergiur gitu ya. Baik, Sopir-sopir busnya yang kan terakhir pengen. Bapak dan Ibu, yang terakhir jadi di Madinah tadi juga pintu masuk juga pintu keluar. Artinya bagi gelombang kedua nanti pulangnya adalah dari Madinah. Bagi yang gelombang pertama nanti jenengan harus kemudian diakhiri Madinah itu dengan niat ikhram untuk melaksanakan umroh wajib. Umroh wajib. Ya. Apa yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu? Yang pertama, sama dengan tadi itu, nanti 2 hari sebelum berakhirnya Arba'in sudah diberikan konfirmasi oleh muasasah bahwa tanggal sekian, hari sekian, jam Ya, sekian itu akan harus pindah bersiap ke pindah kepindahan. Mekah. Nah, Ya. di situ harus sudah menggunakan pakaian ikhram. Ikhram. Ini yang penting ya. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu akan pindah ke Mekah, itu harus sudah menggunakan pakaian ikhram. Kemudian nanti pakaian ikhramnya dari mikot namanya Bir Bir Ali. Ali.
Nah, setelah itu nanti dari Bir Ali kita perjalanan naik bus sampai kemudian di Mekah. Nah, di dalam bus itu nanti menjelang sampai di Mekah, paspor yang kemarin diminta oleh Nenek Nakoba itu nanti Yusuf, akan dikembalikan kepada panjenengan alhamdulillah itu semuanya. sangat bagus. Itu nanti diperiksa, dicek-in kan Ya, ketika masuk di Mekah. Habis itu nanti diambil kembali, Pak Bu. Jadi selama di sana di Mekah dan jenengan praktis tidak pernah membawa paspor karena dibawa oleh muasasah ya. Nah, bagi yang kemudian gelombang kedua selesai arba'in nanti jenengan pulang dari bandara Bandara Aman. Nah, sama nanti prosedurnya penimbangan apa? Koper, kemudian nanti kita diangkat naik bis sesuai dengan rombongan, kemudian nanti ke Bandara Ama. Nah, pengalaman saya memang di Bandara Ama itu kemudian ada transit kecil itu ya untuk jamaah kita itu. Saya baik 2019, 2015 itu di sana ada transit kecil itu hanya sekedar untuk yang paling besar itu transit kan di Jeddah karena ya, nanti di sana bagi yang batal atau yang belum menggunakan ikram kan Ikram. ada Ya, bisa mikot lagi. bisa di sana. Bedanya di situ. Ambilan mikot di Jeddah. Oke, untuk sementara gambaran global terhadap ritual atau kemudian pernak-pernik ibadah haji selama bukan ibadah haji ya, apa namanya ini? Wisata Wis- ziarah lah. Tapi kan Misalkan serangkaian dalam ya, ibadah haji, iya Pak. di Madinah Madinah itu kayak gitu lah, Bu. Intinya anonnya mau enak lah, kepenak enak di banget. Madinah. Oke, untuk sementara demikian, Ya, monggo kalau ada pertanyaan. kita buka dulu sesi tanya jawab ini Bapak lewat room Zoom. Yang pertama, Mas eh, minta tolong dinaikkan atau mau di-cut. Ini ada dua pertanyaan soalnya. Assalamualaikum. Kayaknya kalimatnya itu bukan kalimat. Naikin lagi, Mas. Oh, nggak bisa. Maksudnya gimana nggih ini? Apa itu? Masjid Nabawi atau nggak lengkap ibadah arba ini pasti ada kalimat sebelumnya, Mas. Siapa yang bertanya juga kan seharusnya kelihatan. Di atas ini enggak? Ya, Masjid bisa itu, Nabawi Mas. atau enggak lengkap ibadah Karena arba'in sebagian karena tadi saya sebagian udah melihat bukan sekilas. Jadi sebetulnya kan di hotel. Apakah ketika, YBS? nah ya kan ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz Suud. Bagi yang piket atau ada halangan tidak dapat ke Masjid Nabawi atau Ah, nggak lengkap ibadah arba'innya karena karena sebagian sebagian dilakukan di hotel, apakah yang bersangkutan kehilangan ibadah yang dilipat gandakan 1.000 kali, artinya pahala yang 1.000 kali ya itu, ya ya oke. atau tetap sholat di hotel sepanjang di tanah Madinah itu tetap dilipat gandakan 1.000 kali. Jadi amalan pahala Ah, 1.000 kali itu ah, berlaku hanya di masjid atau bisa di area hotel. ah. Oke. Itu. Wah, Itu yang pertanyaannya pertama. terus terus. Wah, mau hitung-hitungan ini, Pak. Mau hitung-hitungan pahala. Yang kedua, hadis tentang ziarah ke makam Nabi tadi atau ke makam Rasulullah tadi yang Bapak sampaikan dari riwayat siapa? Apakah sahih atau tidak? Yang Yang hadis hadis untuk tentang ziarah ke makam Rasulullah ah, tadi. ah. Itu hadis sahih atau tidak? Baik. Ini menarik dan memang ini yang selalu menjadi bahan pertanyaan ya. Yang pertama tadi itu terkait dengan 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat itu. Jadi kalau kita kemudian merujuk kepada apa namanya, kepada hadis, hadisnya itu kan bunyinya begini. Sholat di masjidku ini, nah, itu kan jelas itu merujuk di masjid. Masjid Nabawi. Merujuk Masjid. di masjid ya. Itu lebih utama dari 1.000 kali sholat di masjid. Sama-sama. Jadi yang sudah terdefinitif di situ Ya, adalah masjid. Nah, maka yang kemudian kita pahami dari situ adalah bahwa sholatnya itu ya sholat di masjidnya itu. area masjid ya, Mm-mm. Pak ya. Area masjid ya, Ya, area masjid ya. Jadi area masjid itu yang kemudian dibetengi itu ya, ya, dibetengi itu. dipagari Entah itu ya kan ada halaman masjid. Kalau misalnya di halaman masjid itu masuk di area masjid. area masjid. Jadi itu yang kemudian mendapatkan lipat ganda. Nah, ini berbeda kalau kemudian nanti kita Kalau di bicara tentang tanah di, haram. di haram bisa seluruhnya ya, Pak Nah, ya. kalau tanah haram itu tidak terbatas di Hanya di haram, Masjidil Masjidil Haram, Haram. Ya, ya. betul. Karena memang Nabi mengatakan batas Masjidil Haram, batas yang namanya haram itu, kan itu nanti yang jadi mikot itu loh, Pak, Ya, Bu ya, ya, yang jadi mikot itu, yang misal Pak, nanti apa namanya?
dari Jufa Dari atau Tanem, dari Hudaibiyah, Tanim, ya, Hudaibiyah. Nah, itu nanti yang melingkupi itu begitu masuk dari ya. titik Titik itu namanya setelah, itu ya tanah setelah haram. itu masuk ke haram itu sudah area Nah, Masjidil Haram. itu Ya, namanya tanah haram itu. tanah. Ini bedanya ya. Jadi kalau di Medina ya namanya itu ya hanya yang di lingkup komplek komplek itu, Komplek itu, komplek apa namanya Masjid komplek Nabawinya masjid itu saja. ya. Itu ya. Kemudian yang terkait dengan hadis tadi itu, tadi sudah saya ulas ya. Jadi hadis yang manzaroni tadi Ziarah. itu, Ya, siapa yang kemudian menziarahi menziarah. saya, itu riwayat At-Tabari dan riwayat Daharuqutni. Ya, Manzaroni ba'da wafati faka'anna mazaroni fi hayati. sangat sahih. Nah, Sudah jelas. ini At-Tabrani dan Daharuqutni ini di dalam ini kan kitab Sunan namanya ya. Kitab Sunan. Namanya ini kitab yang muktabar. Jadi bukan kemudian ini dalilnya dalil ibarat itu Ada masuk kelas dalil hadis utama. ahad atau Hmm, apa enggak. Tapi ini dalilnya ya sekelas Sahih tapi masih di bawah ya, kelasnya Bukhari dan Muslim. Tapi ini istilahnya ya, Hasan lah ya. Jadi yang jelas ini kuat untuk dijadikan landasan dalam beribadah. Bukan hadis doif. Ya, intinya itulah ya, bukan hadis doif. Karena Imam atau Tobroni Tabrani. sama Imam Daruqutni ini punya kitab hadis namanya Sunan-Sunan ya, Sunan ya. Kitabnya kan Sunan Tobroni dan Sunan Daruqutni. Ada lagi kemudian hadis yang menceritakan tentang doa-doa. Nah, itu cukup banyak. Biasanya itu hanya sebatas hadis hasan yang terkait dengan doa-doa ya. Itu tapi yang tadi saya baca Manzaroni ba'da wafati ini jelas hadis riwayat Tobroni dan Imam Daruqutni. Mungkin itu Ada lagi, ada Pak. lagi. Nggih. Tahapan apa saja yang harus dilakukan jamaah untuk persiapan kepulangan dari Madinah ke tanah air? Oh, iya. Jadi tahapannya tuh tinggal tahapan persiapan Ini pulang ya, Pak berarti ya. kan ini kan berarti gelombang kedua, Ya, ya kan? asumsinya Iya, iya, gelombang kalau kedua. kemudian kita Betul. mau pulang Ya, dari Medina kan gelombang tanah air. kedua. Sudah selesai berarti. Nah, ini sama persis ya hampir 90% lah sama ketika jenengan mau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ya, Apa yang kemudian dilakukan? Yang pertama tentu 2 hari atau 3 hari sebelum jadwal kepulangan itu ada penimbangan koper. Jumlah atau berat itu kan sudah ditentukan itu. 50 apa berapa? 32 Eh, kilo. yang koper-koper. Koper besar kan, Pak? Nah, 30 kilo, nah, Pak. itu yang Nah, paling utama itu Pak ya. ya, Yang paling utama itu di situ itu. Berat koper itu tidak boleh melebihi itu. ya, yang jemput Intinya kabin bahwa 7 kilo. koper itu harus memenuhi aturan yang berlaku. Ya, Misal berat. Yang kedua, misal dilarang membawa air zam-zam. zam-zam, Nah betul. itu nanti di Bandara Ahmad juga sama Pak Bu. Itu nanti juga keperiksa itu kalau aturannya Ya, begitu jangan masih nyelipkan di situ. Di X-ray ketemu udah dibongkar Pak Bu itu. Dibongkar itu. Yang ya. pertama itu tadi beratnya, kemudian barang-barang yang dilarang dibawa itu misalnya apa melebihi itu. Yang kedua, tentu nanti Bapak dan Ibu setelah nanti perjalanan dari hotel ke bandara di tengah-tengah nanti paspor akan di apa namanya akan dibagikan karena itu nanti untuk apa untuk checking di imigrasi. Koper sama dengan jenengan berangkat. Sebelum jenengan nanti berangkat, koper sudah diangkut Pak. Makanya tadi itu 2 hari sebelumnya udah ditimbang dulu, kemudian nanti diangkut oleh petugas dan jadi nanti kita naik bis itu hanya membawa tas tenteng dan tas paspor. Kalau kemudian nanti ada tambahan ya itu tadi yang tambahan-tambahan itu karena belanjaan kita. Nah, kalau kemudian ada terjadi kelebihan ya itu biasanya kemudian dipaketkan ya dipaketkan Itu tapi ya berarti ongkos juga, Pak, nanti. iya resikonya itu maka Ya, dari ya, tadi itu ya. Karena saya biaya sudah kirimnya mengingatkan mahal. itu ya jangan royal itu karena tadi itu kalau sudah kelebihan mereka nggak mau ditolerir Bu dan saya 2 kali jadi petugas pengalaman bener itu karena Ya, saya karena ketua kloter saya adalah orang yang terakhir masuk di pesawat ya. Jadi waktu itu petugas daerah sama petugas yang lain saya masuk duluan saya memang menyisir semuanya.
Saya melihat sendiri beberapa tas yang kemudian dibongkar. Dibongkar, disita Nah, akhirnya dibongkar itu ya. kemudian barang-barang dikeluarkan itu saya melihat sendiri ketika kemudian ada yang tidak sesuai. Nah, jadi yang ketiga tentu adalah persiapan untuk kesehatan, Pak ya. Jadi karena kita juga nanti akan perjalanan lagi 10 jam, nah maka menjaga kesehatan. Artinya apa? Jangan tetap koordinasi dengan dokter kloter atau petugas kesehatan di kloter untuk kemudian persiapan pulang. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, tentu dari sana juga tidak boleh apa membawa apa ya kalau kalau misal dari Mekah itu tidak boleh membawa tanah Oh, hal-hal yang memang ini ya, yang tidak eh, semestinya ya dibawa, tidak Pak. semuanya di bawah itu ya. Ada Karena tanah, mungkin karena iya kerikil, sesadar. jadi ada beberapa cerita lucu kan gitu. Ternyata ada yang sampai di rumah itu malah jadi masalah gitu loh ya. Hanya sepele sebetulnya itu. Nah, saya sampaikan ini daripada karena kadang-kadang juga kemudian orang yang tidak percaya sih nggak apa-apa, tapi yang percaya kan kemudian jadi beneran itu loh. Jadi beneran itu. Yang paling akhir tentu Bapak dan Ibu sama kekompakan regu dan rombongannya. Itu Ya, sangat penting, Pak. Sangat penting untuk kemudian saling bantu ketika nanti naik turun bis karena kita itu sudah sangat lelah dan capek itu ketika kemudian kita mau pulang itu meskipun hati kita ya plong juga karena kita akan kembali ke keluarga tetapi dari sisi totalitas di sana itu kita juga pengurangan apa namanya daya tahan dan macam-macam itu apalagi kemudian yang risti dan macam-macam itu. Mungkin itu yang paling utama itu Bu, koper itu jangan sampai ya. melebihi karena itu nanti jadi masalah. Oke, itu. Makasih Pak Suud. Ada satu pertanyaan tapi bisa kami jawab ini Oke. terkait untuk materi ini Bapak Ibu nanti bisa diakses di rekaman kami melalui kanal YouTube Kemenak DIY dan juga PHU Kemenak DIY. Nanti selanjutnya akan kita share lewat grup WA. Bapak Ibu jamaah haji rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah, ada dua hal Pak yang Oke. bisa kami simpulkan dan juga kita tambahkan informasi. Yang pertama, untuk layanan fast track ini di tahun ini belum ada informasi terbaru. Hmm. Tetapi pengalaman di tahun 2024 di embarkasi Donohudan sudah melaksanakan fast track, Pak. Jadi fast track dilakukan di embarkasi Donohudan, tidak dilakukan di Bandara Jeddah maupun di Bandara Amma Madinah. Dan yang kedua, untuk informasi masuk di Raudhah, nanti ada dua fasilitas, yaitu menggunakan Tasreh Raudhah ataupun Hmm. menggunakan Nusuh Raudhah. Nusuh itu merupakan aplikasi yang nanti bisa diakses oleh Bapak Ibu secara mandiri melalui Play Store. Dan informasi terbaru untuk Nusuh ini bisa diupdate setiap 20 menit sekali. Tidak ada batasan Bapak Ibu untuk memasuki Raudhah dengan mengupdate aplikasi Nusuh. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk Manasik Haji Online seri ke-15 di hari ini dengan materi perjalanan ibadah haji di Madinah dan semoga materi siang hari ini bermanfaat untuk jamaah haji yang mengikuti kegiatan Manasik Haji Online ini melalui room Zoom maupun melalui kanal YouTube. Semoga Bapak Ibu jamaah haji yang akan diberangkatkan di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan kemakburan haji. Amin Allahumma amin. Dan mohon maaf apabila dari kami ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dan juga eh, dirasa kurang cukup ya Pak ya, karena memang waktunya cukup terbatas ini Pak. Ini Ya. aja tak Rasanya loncat-loncat masih berapa pengen ya? ngobrol banyak dan juga masih pengen cerita yang macam-macam ya, Iya. pengalaman-pengalaman indahnya Madinah. Ya, demikian dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.